Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 22, Bagian 2. Setelah demonstrasi teknik pertahanan Baekhyusol, 2 desas-desus tersebar di seluruh sekolah. Yang pertama, tentu saja, adalah desas-desus tentang kesatria Baekhyusol. Apa yang dia kejar dengan menjadi seorang kesatria di Akademi Sihir? Bukankah dia hanya mencari perhatian? Bagaimanapun, dia memang sangat unik. Dan yang kedua adalah desas-desus tentang atribut cahaya Edna. Apakah kamu mendengar? Dia menggunakan atribut cahaya yang hanya bisa digunakan oleh para penyihir gereja suci dari kerajaan suci, atau dengan kata lain, dipilih oleh para malaikat. Apakah dia mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan itu, bukan memperolehnya? Jadi, kamu bilang dia adalah malaikat? Aku tidak tahu. Dia tidak memiliki sayap. Edna dilahirkan dengan atribut yang tidak bisa digunakan oleh manusia normal. Jadi dia menarik banyak perhatian di dalam Akademi Sihir. Saat dia menerima perhatian itu, dia tidak menyukainya ataupun membencinya. Namun desas-desus tentang Baekhyusol mengganggunya saat ini. Oh, siapa dia sebenarnya? Hal itu benar-benar membuatnya gelisah. Namun tidak ada cara untuk mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, aku yakin dia seseorang yang mengetahui alur cerita aslinya. Jika demikian, apa tujuannya? Ayo, fokus. Edna mengangkat kepalanya. Profesor Alkimia, Maison Tyrant, baru saja bertepuk tangan untuk menarik perhatian para siswa. Alkimia adalah ilmu yang berkembang setelah menggabungkan berbagai elemen untuk membuat emas. Tentu saja, memproduksi emas sintetis sangat rumit, jadi kita tidak mencobanya sekarang. Edna hanya mendaftar di mata pelajaran yang diikuti oleh sebagian besar tokoh utama. Karena alkimia adalah mata pelajaran yang hanya diambil oleh Aisel, dia tidak terlalu tertarik padanya. Namun, Profesor Maison Tyrant ditakdirkan untuk menjadi iblis kegelapan nanti. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil kelas alkimia untuk mencegahnya atau menghentikannya. Penemuan hebat dari alkimia adalah Aceranium, elemen paling ringan dan paling keras di dunia, dan eliksir asal, zat yang bisa menyembuhkan luka apapun. Kalian harus membuat satu ramuan masing-masing di kelas pelatihan mulai hari ini. Dengan begitu, di masa depan, kalian akan bisa membuat sesuatu seperti eliksir asal, bukan? Praktik alkimia terkenal karena kerumitannya. Ia membutuhkan pengukuran yang tepat yang tidak boleh salah, bahkan 1 cm kubik, dan manajemen waktu yang ekstrem yang tidak mengizinkan kesalahan bahkan 1 detik. Selain itu, ada juga pengendalian suhu yang tidak boleh bervariasi, bahkan 1 derajat. Itu tidak akan terlalu sulit di tahun pertama, tetapi karena eksperimen yang begitu melelahkan, ketidakpopuleran alkimia telah menjadi terkenal. Baiklah, hari ini, mari kita luangkan waktu untuk membuat ramuan pemulihan kelelahan Tyrant yang aku kembangkan. Pertama, tambahkan 1 sendok madu Peri IRL ke dalam bubuk daun teh hijau. Pelatihan yang telah lama ditunggu. Sejujurnya, itu tidak terlalu sulit bagi Edna. Seolah-olah jika kamu melakukan apa yang diperintahkan, kamu akan baik-baik saja di kelas alkimia. Ini sangat menyebalkan. Edna mengernyit dan melepas kacamata pelindungnya. Karena dia memiliki ketangkasan dan konsentrasi yang baik, dia dengan cepat berhasil membuat ramuan pemulihan kelelahan Tyrant sesuai instruksi Maison Tyrant. Oh, itu luar biasa. Kerja yang bagus. Terima kasih. Atas pujian Maison, Edna memaksakan senyum di wajahnya. Anna, seorang asisten yang mengikuti Maison, menjadi penasaran dan mendekatkan wajahnya ke ramuan Edna. Saat dia mencoba mengintip ramuan itu, Maison berteriak padanya. Anna, apa yang kamu lakukan itu berbahaya. Apakah kamu masih bisa menyebut dirimu seorang alkemis? Maaf. Para siswa lainnya terkejut dan mata mereka membelalak. Seorang siswa yang sedang berkonsentrasi tidak sengaja menumpahkan ramuannya, dan uap naik dari mejanya. Aku pikir kamulah yang berbahaya. Karena dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, Edna menelan kata-katanya dan melihat sekeliling. Omong-omong, bagaimana dengan Baekhyusol? Baekhyusol adalah pria yang unik. Satu-satunya karakter utama di kelas ini adalah Aisel. Jadi Edna mengamati dengan cermat apakah dia mencoba mendekati Aisel dengan niat tidak murni, tetapi itu tidak terjadi. Seolah-olah dia melupakan kehadiran Aisel, dia benar-benar tenggelam dalam alkimia. Sejujurnya, Edna berpikir dia adalah seorang penyimpang setelah memperhatikan betapa dia menikmatinya. Astaga, dia pasti orang gila. Setiap kali dia menambahkan 1 ramuan obat dan mengaduknya, dia tertawa dengan cara yang aneh dan ketakutannya meningkat seiring dengan kegilaannya yang semakin besar. Bukankah dia hanya seorang penyimpang?
Edna mengalihkan pandangannya dari dia dan melihat ke arah Aisel. Aisel baik-baik saja dan semuanya terlihat normal. Kemudian, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul. Normal? Ramuan yang dihasilkan Aisel adalah ramuan pemulihan kelelahan Tyron, mirip dengan milik Edna. Itu tidak seharusnya terjadi. Aisel, dalam karya aslinya, secara tidak sengaja mendapatkan catatan teknik sihir Maela di sebuah toko buku tua. Anehnya, formula alkimia yang rinci tertulis dalam catatan itu, dan secara kebetulan, Aisel yang mengikuti catatan itu membuat agen anti keletihan yang lebih unggul daripada ramuan pemulihan kelelahan Tyron milik Profesor Mason. Namun, reaksi Profesor tidak baik. Mason Tyron iri dengan kemampuan Aisel, dan mengingat bahwa keluarganya telah hancur, dia menyiksanya, menurunkan nilainya, dan menyakitinya sepanjang tahun ajaran. Karena itu, Aisel menderita banyak. Untungnya, dia memiliki para pria yang menjaganya. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan. Mengapa? Mengapa kamu membuat ramuan secara normal? Tentu saja itu adalah hal yang menguntungkan, karena Aisel tidak lagi harus diintimidasi. Namun, pasti ada alasan untuk perubahan variabel itu. Tiba-tiba, saat sebuah pikiran melintas di benaknya, Edna memeriksa bangku uji BQ Sol dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa? Agen anti keletihan kelas tinggi yang, menurut karya aslinya, seharusnya dikembangkan oleh Aisel ada di laboratoriumnya. Dan kemudian situasi persis yang dia baca dalam novel terjadi. BQ Sol, tampaknya sejak kamu masuk kelas S, kamu menjadi sombong. Siapa yang mengatakan kamu bisa mengubah bahan sesuka hati? Ya, lebih baik melakukannya dengan cara ini. Apa hubungannya dengan hasil yang baik? Bagaimana jika terjadi kesalahan karena kamu menggunakan bahan yang salah? Apa yang akan terjadi jika ada ledakan dan para siswa terlibat? Tidak ada zat eksplosif di sini. Profesor, apakah kamu tahu cara membuat zat eksplosif dengan daun teh hijau? Itu luar biasa. Kamu bahkan berani menjawab dengan begitu sinis. Tak tahu malu. BQ Sol. Itulah sebabnya para rakyat jelata. Seperti yang diingat Edna, kalimat terakhir yang asli adalah, itulah sebabnya keluargamu musnah. Dalam novel, jantung Aisel mulai berdegup kencang setelah mendengar kata-kata kejam itu. Karena itu, traumanya terstimulasi, yang memengaruhinya dalam waktu yang lama. Seluruh masalah itu, dalam sekejap, benar-benar hilang dari sejarah. Tidak mungkin. Apakah mungkin BQ Sol mengetahui hal itu sebelumnya, dan untuk melindungi trauma Aisel, dia sengaja tertangkap oleh Profesor Mason Tyron? Tidak masuk akal. Kehidupan akademinya di masa depan akan sangat sulit. Itu akan sangat menyakitkan dan sulit sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Profesor Mason Tyron memiliki banyak koneksi di Stella, jadi itu pasti akan mempengaruhi mata pelajaran lain juga. Dia pasti tahu tetapi tidak peduli. Siapa sebenarnya pria itu? Edna menundukkan kepalanya dengan wajah kecewa. Tiba-tiba, mengingat latihan penjara bawah tanah, bayangan BQ Sol muncul di benaknya. Dia bertanya tentang identitasnya dan dia bercanda, "Aku ingin membantumu." Berpikir bahwa itu mungkin benar, Edna berdiri di sana, tertegun. Sementara itu, "Oh, aku lupa." BQ Sol sedang mendesah dalam hati. "Mengapa?" jawab aku. "Oh, aku sedang melakukannya." "Apa maksudnya caramu berbicara? Aku akan memanggil orang tuamu sekarang juga." "Aku tidak punya orang tua." Alkimia begitu menyenangkan sehingga BQ Sol terlalu terlibat dan benar-benar melupakan perkembangan yang merepotkan. Sambil mengakui kebodohannya sendiri, ocehan itu masuk melalui satu telinga dan keluar melalui telinga yang lain, dan dia terus membaca catatan tulisan tangan di atas meja. Kamu, jika kamu terus bersikap seperti itu, oh, haruskah aku membuat ramuan Coca-Cola dan kimchi untuk makan siang besok? Sebenarnya, apapun yang dikatakan Mason, itu tidak ada hubungannya dengan BQ Sol.